Hadirin yang dimuliakan Allah, ada sebuah ungkapan yang cukup menarik yang saat ini sudah sepatutnya untuk menjadi sebuah pembahasan. Al-ikhtilafu rahmatun. Al-ikhtilafu perbedaan, rahmatun rahmat. Jadi perbedaan yang terjadi di antara kita itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya pelangi dikatakan indah karena warnanya berbeda. Ada merah, hijau, kuning, dan lain-lain sebagainya. Pelangi dikatakan indah bukan karena sama warnanya, tapi karena berbeda, karena warna-warni, sehingga dikatakan pelangi itu indah. Bapak Ibu rahimakumullah, di samping itu untuk lebih menegaskan bahwa al-ikhtilafu rahmatun, perbedaan adalah rahmat, kita bisa melihat sebuah bangunan yang tinggi, bangunan yang megah, itu bisa berdiri kokoh karena terdiri dari unsur yang berbeda. Ada pasir, ada air, ada batu bata, ada semen, dan lain sebagainya. Satu sama lain itu saling menguatkan. Bayangkan kalau seandainya kita ingin membangun sebuah bangunan terdiri hanya dari batu bata, jelas tidak akan bisa. Terdiri dari pasir saja, jelas tidak akan bisa. Itulah menandakan bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Perbedaan bukan, jangan sampai kita jadikan sebagai alasan perpecah belahan. Justru dengan perbedaan itulah harus saling menguatkan satu sama lain. Perbedaan jangan sampai membuat sebab kita bertengkar satu sama lain. Jangan menyebabkan terjadinya permusuhan satu sama lain. Berbicara mengenai perbedaan pendapat, ada sebuah kisah menarik yang bisa kita ambil hikmah. Kisah ini cukup masyhur, yaitu kisah perbedaan pendapat antara guru dan murid, antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Beliau ini adalah sama-sama ulama besar, sama-sama pendiri madhab, dan keduanya ini ada hubungan guru dan murid. Imam Malik adalah seorang guru, Imam Syafi'i adalah muridnya. Dalam hal ini beliau memiliki perbedaan pendapat mengenai rizki. Kita tahu bahwa rizki itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada makhluk di dunia ini bisa hidup kecuali telah dicukupi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang menjadi perbedaan bukan itu, hadirin sekalian. Yang menjadi perbedaan pendapat tentang rizki adalah tentang cara memperolehnya. Imam Malik berpendapat tentang rizki. Beliau memiliki pendapat bahwa rizki itu akan datang dengan sendirinya, tanpa melalui usaha, tanpa melalui ikhtiar. Cukup dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rizki itu akan datang kepada kita. Pendapat Imam Malik ini berlandaskan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yang menyatakan bahwa andai saja semua manusia bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan limpahkan, niscaya Allah akan penuhi rizkinya bagaikan seekor burung yang keluar dari sangkarnya dalam kondisi lapar, kemudian pulang dalam keadaan kenyang. Melalui hadis ini Imam Malik berpendapat bahwa rizki itu telah dijamin oleh Allah, telah dicukupi oleh Allah. Modalnya hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar pendapat sang guru seperti ini, Imam Syafi'i memiliki pendapat lain. Beliau tidak sependapat dengan pendapat gurunya, hadirin. Lantas bagaimana pendapat Imam Syafi'i? Imam Syafi'i berpendapat rizki itu bisa didapat kalau kita melakukan usaha, kalau kita mau bekerja keras. Kalau kita tidak mau berusaha, tidak mau bekerja, ya tidak mungkin dapat rezeki. Sama, dari hadis tersebut memang betul. Tapi kan burung itu tidak akan mendapatkan rezeki kalau dia tidak keluar dari sangkarnya, tidak keluar dari tempat kediamannya. Akhirnya keduanya saling menguatkan pendapatnya. Imam Malik menguatkan pendapatnya, tetap bersikukuh dengan pendapatnya. Begitu juga Imam Syafi'i tetap bersikukuh dengan pendapatnya. Melihat hal ini, karena keduanya berpegang teguh masing-masing, akhirnya Imam Syafi'i pergi keluar dari pondok pesantren, ingin mencari bukti, ingin mencari argumen agar pendapatnya ini terbukti benar. Akhirnya ketika keluar dari pondok pesantren, keluar menuju sebuah desa, Imam Syafi'i ini melihat ada seorang bapak tua itu sedang memanen buah anggur. Saking banyaknya kebun, saking banyaknya pohon anggur di kebunnya, sehingga membuat Imam Syafi'i itu tersentuh hatinya, ingin membantu. Pak, apakah boleh saya bantu panjenengan untuk memanen anggurnya? Oh ya, boleh, silahkan. Akhirnya dibantu. Singkat cerita, setelah dibantu untuk memanen buah anggur, diantar ke rumah bapak tersebut. Kemudian Imam Syafi'i mendapatkan satu kresek, satu bungkus anggur sebagai ucapan terima kasih. Ini saya berikan sekresek anggur atas bantuan kamu, sudah membantu saya memanen anggur ini. Terima kasih. Begitu juga Imam Syafi'i, ya sama-sama. Kita harus saling membantu satu sama lain. Setelah kejadian ini, Imam Syafi'i begitu yakin dengan pendapatnya. Tuh kan, betul. Kalau saja saya tidak berusaha, saya tidak berikhtiar, saya tidak bekerja membantu si bapak ini memanen buah anggurnya, jelas saya tidak akan mendapatkan rezeki, saya tidak akan mendapatkan anggur ini. Akhirnya dengan bangga, dengan senang membawa anggur ini sebagai bukti kebenaran argumennya. Dibawa kemana? Dibawa ke gurunya, yaitu Imam Malik. Dengan bangganya membawa buah anggur. Ketika dibawa sudah sampai kepada pondok pesantren, ya Syekh, wahai guru, ini tadi saya di luar itu ketemu seorang petani anggur. Saya turut membantu memanen, saya turut bekerja, saya turut berikhtiar. Akhirnya saya mendapatkan rizki berupa anggur ini. Ayo, monggo silakan dimakan. Mari kita makan bersama-sama. Dengan bangganya Imam Syafi'i berkata demikian, menandakan bahwa pendapatnya itu adalah benar,
bahwa rizki itu didapat dari hasil ikhtiar, didapat dari hasil bekerja. Kemudian sambil memakan bersama-sama, Imam Malik pun juga ikut mencicipi anggur yang disediakan. Ternyata enak ya anggurnya. Sebelum kamu ke sini, saya juga sudah berpikir, beranggapan, seandainya siang-siang begini sambil memakan buah anggur rasanya sangat nikmat. Ternyata tanpa saya harus bekerja, tanpa saya harus berikhtiar, ternyata kamu datang ke sini membawa buah anggur. Ternyata Allah datangkan rezeki anggur ini tanpa saya harus bekerja. Ini subhanallah. Sehingga mendengarkan ucapan Imam Malik seperti ini, Imam Syafi'i turut tertawa bersama-sama. Ini menandakan bahwa perbedaan pendapat meskipun dari sumber hadis yang sama, ini tidak membuat mereka berdua bertengkar. Justru mereka berdua saling tertawa bersama-sama menikmati buah anggur hasil panenan ini. Hadirin rahimakumullah, jangan sampai perbedaan pendapat itu membuat kita harus bertengkar, membuat kita harus terpecah belah. Justru dengan perbedaan pendapat inilah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dari kisah singkat ini menjadikan kita menjadi hamba yang saling menguatkan satu sama lain. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.